Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Zahra Bella, Mas Alvan Rizky, dan Mas Vito Budiotomo yang sudah hadir dalam forum ilmiah pada pagi hari ini. Untuk mengawali forum ilmiah pagi hari ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik teman-teman semuanya, saya akan menjelaskan terkait esensi forum ilmiah. Teman-teman nanti dapat mencatat ya. Saya akan share screen terlebih dahulu. Sudah nampak di screen-nya Mas Alvan dan Mbak Zahra? Nampak, Ustaz. Sudah, Ustaz. Oke, baik. Di Prodi SD ini forum ilmiah tujuannya adalah untuk melatih keterampilan menulis ilmiah mahasiswa. Oleh karena itu, dengan tujuan demikian, maka setiap mahasiswa Prodi PGSD harus bisa menulis ilmiah. Bagi yang angkatan 2021, seperti Mbak Zahra Bella, ini sebagai pengantar ya. Tetapi kalau mau ikut, Ustadz saya mau ikut langsung menulis, boleh. Ya, nanti saya bimbing di kelompok ini. Yang perlu teman-teman semua persiapkan adalah tujuan dari kegiatan ini. Nah, jadi silahkan ditulis target ya, dan tujuan mengikuti forum ilmiah ini. Apa tujuannya? Yang pertama adalah mempublikasikan karya tulis ilmiah. Nah, itu saja. Nah, jadi satu. Jadi indikator keberhasilan dari forum ilmiah ini adalah berhasil mempublikasikan tulisan di berbagai media. Contohnya, saya mau menulis ilmiah tetapi di majalah, apakah boleh? Boleh. Tetapi pada umumnya ya, menulis ilmiah itu dipublikasikan di jurnal atau di forum ilmiah lainnya seperti seminar nasional, seminar internasional, simposium, konferensi, yang tulisan teman-teman nanti dipublikasikan dalam bentuk proceeding. Gitu. Ini adalah target kita ya. Nah, teman-teman ketika nanti membuat tulisan ilmiah nanti akan terekod di di Google Cendekia ya. Bagi teman-teman yang penasaran silahkan dapat mengunjungi ya nanti akun Google Scholar saya dengan nama ini ya, dengan foto tampilan seperti ini. Nah, nanti akan menjadi track record karya teman-teman semua. Mengapa ini penting?
keterampilan menulis di abad 21 ini adalah kebutuhan, karena tanpa kita bisa menulis, ya, keintelektualan kita masih dipertanyakan. Oleh karena itu, maka untuk keberhasilan dari program ini adalah berhasil mempublikasikan. Nanti akan saya bimbing satu persatu. Pertemuan hari ini adalah pengantarnya. Pekan depan kita langsung bimbingan bergantian, gitu ya. Dengan memperhatikan aspek-aspek dari karya tulis ilmiah. Ini latar belakang sudah saya sampaikan tadi. Kita langsung saja ke manfaat menulis. Apa saja manfaat yang diperoleh dari seorang penulis? Yang pertama adalah kita memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Sebelum saya lanjutkan, saya minta tolong Mas Alvan untuk menjapri teman kita ya yang belum masuk. Gimana Mas Alvan? Mungkin bisa teman-teman yang lain saja, Ustaz. Soalnya yang di 2019 hanya saya saja, Ustaz. Oke. Untuk teman yang lainnya, tadi ada 6 orang. Saya minta tolong Mas Alvan untuk menjabrinya ya, tidak apa-apa. Ada siapa saja kelompok kita? Ada siapa saja tadi Mbak Zara? Masih ingat? Mas Hafid, Mas Alvin, Vito, Yazid, Bella, saya, Ustaz. Oke, berarti Mas Hafid sama Hatim ya? Hatim ya? Alvin, Ustaz. Mas Hafid Hafid. sama Alvin. Wah, Alvin, ya saya minta tolong ya untuk dijapri. Untuk Mbak Zahra saya minta tolong untuk menjapri Yazid. ya Yazid. Iya. Oke, kita lanjutkan ya. Ini manfaat menulis yang pertama. Yang kedua, akan meningkatkan reputasi diri. Artinya nama teman-teman akan diketahui oleh khalayak sebagai seorang penulis, sehingga nantinya dapat membangun reputasi diri. Yang ketiga, sebagai amal akademik, kita menulis tentunya dibaca oleh orang lain. Orang lain yang membaca tulisan kita dan mereka merasa terbantu, mereka merasa terinspirasi, ya, mereka merasa ada hal baru, berarti tulisan teman-teman semua telah menjadi sumbangsih ya, amal akademik. Yang keempat, untuk memberikan inspirasi kepada orang lain. Kalau kita menulis ilmiah, tentunya nanti akan dibaca oleh mungkin guru atau bahkan dosen ya, yang telah membaca tulisan teman-teman sekalian. Sehingga hal itu menjadi inspirasi bagi mereka untuk berkarya lebih baik lagi. Nah, hubungan ilmiah pasti ada kaitannya dengan hubungan penelitian dengan proses penulisan. Apakah bisa, Ustadz, saya nggak melakukan penelitian tapi langsung menulis ilmiah? Bisa. Ya, nanti kita akan menulis karya ilmiah dengan metode literatur review. Ya, tidak harus penelitian lapangan.
Ini tentunya baru bagi Mbak Zahra atau Mas Vito, gitu ya. Tapi nanti kita bisa kenalkan kepada teman-teman semua. Hubungannya bagaimana? Di dalam karya tulis, kita secara tidak langsung telah memberikan gagasan kita yang sebelumnya abstrak di kepala, kemudian kita tuangkan dalam bentuk tulisan, gitu ya. Kita ketik. Kemudian gagasan tersebut menjadi lengkap dan kita siap publikasikan di penerbit. Yang kedua, proses penelitian. Sebelum adanya tulisan yang namanya ilmiah, perlu dilakukan penelitian terlebih dahulu. Gitu ya. Caranya bagaimana? Penelitian dapat dilakukan dalam berbagai bentuk ya. Untuk Mas Alvan mungkin sudah kenal. Bisa melalui survei terlebih dahulu, bisa melalui tes terlebih dahulu di lapangan, ya. Bisa melalui wawancara kepada narasumber, bisa melalui observasi. Kemudian setelah proses tersebut dilakukan, langkah berikutnya adalah nanti menyajikan karya tulis. Jadi teman-teman nanti setelah melakukan interview, survei, dan lain sebagainya, kemudian hasil tersebut ditabulasi. Setelah ditabulasi, kemudian dianalisis. Setelah analisis selesai, nanti kita lanjutkan dengan penyajian karya tulis dalam bentuk tulisan. Jadi ini adalah proses yang lama. Nanti kita akan target ya teman-teman harus diterima, acceptable, dapat diterima oleh penerbit. Ya, nanti kita bimbing secara berlahan, gitu ya. Untuk hari ini pengenalan dan mungkin aspek apa yang kita perlu buat. Nah, sarana publikasi ilmiah ada apa saja? Seperti yang saya sampaikan singkat di awal tadi, lebih lengkapnya, ya. Teman-teman kalau memiliki karya tulis bisa mempublikasikan di forum ilmiah seperti seminar, konferensi, simposium dan sebagainya. Contoh publikasi ya, ini publikasi internasional ini yang saya sebutkan ya. Kalau di Indonesia banyak sekali macamnya, gitu ya. Tapi teman-teman dapat mencari dengan mudah itu di website Ivory ya, indeks forum ilmiah juga nampaknya. Jadi silahkan di googling ya, Ivory, nanti di situ akan tersajikan berbagai bentuk forum ilmiah, seminar, konferensi, simposium ada itu di Indonesia. Untuk yang internasional, teman-teman boleh nanti semisal di Elsevier, ini punyanya Scopus. Gitu. Kalau di jurnal nasional, teman-teman juga dapat mencarinya di sinta.ristekbrin.go.id. Kalau di internasional, teman-teman dapat mencari di skimagojr.com. Nah, ini alamat untuk mencari penerbit jurnal yang sesuai artikel atau naskah kita yang akan kita publikasikan. Jadi kita harus memiliki tulisan terlebih dahulu sebelum kita publish ke sini. Gitu. Nah, ini saya jelaskan ya alasan penerbit itu mau mempublikasikan artikel kita. Ini kita harus jeli. Bagaimana sih artikel saya ini layak publis? Yang pertama, mengandung informasi penting tentang isu terkini. Jadi
isunya tidak lampau ya atau sudah kadaluarsa. Contoh pendidikan saat ini itu kan ada sekolah penggerak, survei karakter, AKM, pembelajaran daring, ya itu masih booming. Contoh, teman-teman dapat menulis tema-tema itu. Yang kedua, memberikan banyak manfaat, terutama dalam menyelesaikan masalah yang saat ini masih menjadi topik utama. Ya, apa saja? Ya, banyak ya. Misal saya menemui masalah di kelas saya gitu ya. Ada anak siswa kesulitan mencatat, ya, berarti itu sebuah masalah. Nanti untuk diselesaikan. Yang ketiga, mengandung wawasan pengembangan teori, ya, baik baru maupun yang sudah ada. Artinya apa yang kita tulis itu menjadi pembaharuan atau penambahan teori yang sudah ada. Oleh karena itu, ya, penelitian atau karya yang kita akan tulis itu pasti berhubungan ya dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh orang lain. Maka kita harus mengkaji terlebih dahulu tema yang akan nantinya kita tulis. Nah, apa saja yang sudah diselesaikan oleh orang lain dan apa saja yang belum diselesaikan. PR kita sebagai pendatang atau penulis baru yang menyelesaikan masalah yang belum terselesaikan oleh penelitian atau artikel terdahulu. Gitu. Keempat, mengandung wawasan baru ya. Artinya dari artikel nanti yang telah kita tulis itu ada hal yang merangsang pertanyaan baru oleh orang lain. Nah, oh ini baru gitu ya. Sehingga itu tertarik untuk dibaca. Yang kelima, metode yang digunakan tepat ya, berdasarkan isunya. Gitu. Kalau berdasarkan kajian pendidikan, saya menulis literatur review, ya itu contoh. Yang keenam, ya, penerapan metode dilakukan ketat, ya, mampu menjelaskan mengapa dan bagaimana data yang dikumpulkan dapat mendukung simpulan. Artinya konsisten apa yang kita tulis, judulnya A, tujuannya B, ya, pembahasannya B, tujuannya B, apa yang simpulannya B, gitu. Artinya konsisten, mendukung simpulan. Yang terakhir, artikel sebelumnya ini sebagai argumen dan menjadi jelas. Artinya justru bukan semakin ke belakang. Hal yang kita tulis ini justru menambah dan atau melengkapi artikel yang sudah ada sebelumnya. Kita lanjutkan ya. Nah, anatomi karya ilmiah ada apa saja? Ini saya bagi menjadi 5 ya. Yang pertama, tahu anatomi ya, Mbak Zahra, Mas Alvan, Mas Yazid. Ya, Ustaz, paham. Tahu ya anatomi? Tidak, Ustaz. Oh, tidak tahu. Anatomi itu bagian. Ya, kalau anatomi kan dalam kedokteran itu disebut bagian tubuh kita, itu ya. Bisa dipahami, Mas Yazid? Ya, Ustaz. Nah, berarti anatomi tubuh kita ini ada kepala, ada rambut, ya, ada mata, ada kuping, ada hidung, ada mulut, sampai ke kaki. Itu namanya anatomi bagian. Di karya ilmiah ini ada judul, abstrak, ada keyword. Ya, karena kita nanti akan target di jurnal dan forum ilmiah. Yang kedua ada pendahuluan. Pendahuluan ini isinya latar belakang. Nanti akan saya kupas satu persatu ya. Metode, yang ketiga ini metode yang kita gunakan dalam menulis karya ilmiah kita. Hasil ini setelah metode dan prosesnya kita lakukan, kemudian hasilnya kita tulis di bagian hasil dan diskusi.
Dan yang terakhir ini simpulan terkait dengan masalah yang kita ajukan. Gitu ya. Nah, sebelum teman-teman memahami ini semua, tentunya ada hal baru ya bagi Mas Yazid, Mbak Zahra. Silahkan ini dicatat, gitu ya. Nanti pada bagian yang mana yang bingung, saya akan jelaskan secara bertahap. Gitu ya. Nah, teman-teman silahkan terapkan belajar mandiri ya, yang efektif. Misal, saya efektif kalau mencatat atau membuat ringkasan. Ya, silahkan dilakukan. Saya efektif belajar kalau mendengarkan secara fokus. Ya, boleh direkam, silahkan direkam. Saya belajar kalau ada tampilan ilustrasinya, ya ini salah satunya. Jadi silahkan difoto, gitu ya. Yang tidak boleh adalah teman-teman bingung, tetapi tidak ada upaya untuk bagaimana mengantisipasi kebingungannya. Nah, kita akan dalami yang berikutnya ya. Kita harus pertama adalah menulis judul terlebih dahulu. Ya. Tipsnya apa? Menarik perhatian pembaca. Yang kedua, spesifik, unik, dan mencerminkan manuskrip. Yang ketiga, ringkas dan tidak terlalu panjang. Karena nanti itu ada yang dibimbingkan di pekan berikutnya ya, di bulan berikutnya, maka teman-teman harus membuat judul. Ya, silakan dibuat judul. Ustadz, saya mau konsultasi di luar, tidak harus di forum ilmiah, boleh. Judul saya seperti ini, boleh. Dan nanti kita sepakatin untuk bimbingan bersama, gitu ya. Jadi pekan depan sudah harus membuat membuat judul. Silahkan cari dan browsing di alamat tadi ya untuk mencari contoh artikelnya. Kalau di Indonesia ada sinta-stekbrin.co.id tadi. Nah, teman-teman dapat mencontoh di situ cara membuat judul yang tepat. Nah, ini adalah contohnya tipsnya ya. Judul harus dibuat nanti. Kemudian nanti langsung kita tulis abstraknya. Abstrak ini ditulis menarik, sederhana, mudah dipahami, hindari jargon, singkatan, dan referensi, ya, akurat, tepat, dan bermakna. Terus yang keempat, berisi tujuan dan simpulan. Saya nanti akan kasih contoh, gitu ya. Jadi PR untuk ke depan, silakan buat judul, yang kedua abstrak. Nah, dan pendahuluan. Jadi pekan depan saya bimbing nanti sampai pendahuluan. Di pendahuluan ada apa saja? Yang pertama, masalah yang harus diselesaikan apa? Teman-teman harus tahu definisi masalah terlebih dahulu ya. Masalah ini adalah sesuatu yang perlu diselesaikan, harus diselesaikan. Definisinya apa masalah? Ini sesuatu yang tertimpang gitu ya. Kondisi yang seharusnya itu berbalik dengan kenyataan. Misal saya ilustrasikan meja ini untuk menaruh barang. Tetapi faktanya digunakan anak-anak untuk duduk, ya berarti ini masalah. Meja yang seharusnya digunakan untuk menaruh barang, tapi faktanya digunakan untuk duduk siswa. Ya, begitu pula yang lainnya. Nah, misalnya, seharusnya minum itu pakai tangan kanan menurut teori Islam, tetapi faktanya siswa masih minum menggunakan tangan kiri. Ini sudah menjadi masalah, gitu ya. Jadi di pendahuluan silakan nanti ditulis masalahnya. Yang kedua, apa yang sudah dilakukan orang lain? Seperti yang saya sampaikan tadi,
terkait upaya menyelesaikan, misal minum pakai tangan kanan, upaya apa yang sudah dilakukan oleh orang lain, misal mengajari, di training. Nah, terus cara saya bagaimana menyelesaikan masalah yang sama? Apakah sama diajari atau di training? Enggak, saya menyelesaikan masalah ini dengan membaca. Apakah bisa? Enggak tahu nanti. Yang ketiga, efek dari orang lain, kemudian aspek mana yang masih luput dari orang lain ya. Aspek mana yang luput dari orang lain. Nah, konsep apa yang ditawarkan dari kekosongan atau keluputan dari orang lain tersebut? Yang dimaksud ya kita baca artikel, kemudian aspek mana yang masih lengah, belum diselesaikan. Nah, PR kita sebagai pendatang baru, penulis baru adalah menyelesaikan yang belum diselesaikan oleh penulisan artikel oleh orang lain terdahulu. Terus kemudian ditulislah apa yang ingin dicapai dari penelitian ini, gitu ya. Jadi di pendahuluan harus memuat yang pertama masalah yang sudah dilakukan oleh orang lain apa, kemudian yang masih luput atau belum diselesaikan orang lain bagian mana, kemudian teman-teman tawarkan konsep baru di situ, gitu ya. Terus kalau sudah menawarkan konsep baru, yang kelima ini yang penting. Apa yang akan dicapai dari artikel ilmiah kita gitu. Oke, nampaknya sudah dulu untuk materi hari ini. Saya buka sesi tanya jawab. Silakan dibuka on cam-nya. Silakan, saya beri kesempatan untuk bertanya. Tak ada. Mbak Zahra paham apa yang dilakukan untuk pertemuan berikutnya? Insya Allah paham Ustaz. Oke, apa saja yang harus dilakukan bulan depan? Membuat judul dan abstraknya. Yang kurang lengkap ya. Mas Afan? Ada tambahan? Mas Yazid? Apa yang harus dilakukan menulis judul? Ya. Tips menulis judul, tips menulis abstrak. Ya, itu hari ini ya. Oke, Mas Fitu. Apakah ada Mas Fitu? Dan Mas Alvan? Oke, nampaknya tidak ada. Saya ulangi lagi ya. Pekan depan, teman-teman harus membuat judul. Itu yang pertama ya. Yang kedua, membuat abstrak. Abstrak ini contohnya seperti apa, Ustadz? Silakan cari contoh di Google Scholar tadi ya, atau di akun saya juga ada itu ya. Nanti silakan cari Google Scholar saya, situ klik cara apa ini contoh abstrak dari artikel yang sudah saya tulis gitu ya. Nah itu isinya apa saja itu silakan dicontoh gitu ya. Tentunya disesuaikan dengan konteks teman-teman buat. Yang ketiga, membuat pendahuluan. Jadi pekan depan harus sudah membuat judul, abstrak, dan pendahuluan. Kalau teman-teman belum buat, nanti saya kasih waktu untuk membuat terlebih dahulu. Baru boleh ikut pertemuan bimbingan selanjutnya. Karena syaratnya dibimbing, ya harus
dibuat terlebih dahulu gitu ya. Nanti kita target di bulan Desember tulisan itu siap publis, nah, gitu ya. Mau publis di 2022 enggak masalah. Yang jelas kita buat terlebih dahulu. Jadi ada 3 ini yang harus teman-teman nanti persiapkan ya. Judul, abstrak, dan pendahuluan. Itu. Dibuat apa adanya terlebih dahulu ya, enggak apa-apa. Nanti kalau kesulitan saya akan bimbing bergantian. Ustaz saya membuatnya ini gitu ya. Nanti kita akan bimbing sesuai dengan teori yang sudah saya sampaikan tadi. Kalau sudah selesai semuanya nanti kita akan siap publikasikan di jurnal ataupun forum ilmiah seperti seminar, simposium dan lain sebagainya gitu. Ini sudah ditulis Mas Afan ya. Oke, baru nanti kalau sudah nanti saya akan tambahi materi lain lagi. Kemudian teman-teman buat lagi, saya bimbing lagi. Selesai, saya tambahi materi lagi, bimbingan lagi, ya. Terus kemudian nanti selesai. Nanti kita masing-masing membuat satu artikel gitu. Ada pertanyaan lagi? Ini Ustadz. Oke, sudah jelas semua ya. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, mari kita tutup untuk pertemuan hari ini dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, saya tutup ya.